wabarakatuh. Saya Inara Sumawanti dari kelas manajemen 18K. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis jasa servis laptop CV Recovery Service. Nah, Recovery Service ini beralamat di Perum Pesona Gria Indah, Blok B 8 nomor 226, atau tepatnya di belakang kampus UBP Karawang. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang aspek legalitasnya. Di sini Recovery Service sudah mempunyai 4 izin usaha. Yang pertama ada SIUP dengan nomor sekian, lalu ada SITU, lalu ada TDP-nya, dan juga ada NPWP-nya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dari CV Recovery ini. Yang pertama ada komisarisnya, yaitu saya sendiri, Inara Sumawanti. Lalu ada direkturnya, Syaiful Ahyar. Ada manajer produksi, Muhammad Hasan Basri. Ada manajer marketing, Syamsul Arifin. Kemudian manajer marketing Aditya, dan manajer HRD-nya yaitu Ahmad Arizal Mukti. Lalu saya akan menjelaskan tentang aspek pasar. Di sini pasar sasaran dari Recovery Service adalah bisnis. Di sini tuh pria dan wanita yang berumur 10 sampai 60 tahun yang mencakup pelajar, pekerja, dan pebisnis. Kemudian segmentasi pasar dari segi geografinya yaitu masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan Karawang, khususnya di sekitar kampus UBP dan kampus Unsika ya. Kemudian dari segi demografinya bisa semua gender mulai dari usia 10 tahun, anak-anak SD gitu ya, sampai usia 60 tahun. Bisa semua agama, semua profesi, semua ras, semua pelajar, pekerja, dan pebisnis kelas menengah. Kemudian dari segi psikologisnya mengedepankan konsultasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan kelas dan gaya hidupnya masing-masing. Dari segi perilaku kita menyesuaikan dengan kegunaan dan keinginan konsumen yang akan terus berubah-ubah. Nah, di sini juga kita ada pesaing ya, pesaing usaha sejenis. Yang pertama itu ada Mac Komputer, yang kedua ada Jet Notebook, dan yang ketiga ada IT Solution. Kemudian saya akan menjelaskan tentang strategi bauran pemasaran. Produk kami Recovery Service menawarkan perawatan dan perbaikan laptop, penjualan spare part laptop, serta free konsultasi terkait permasalahan laptop. Adapun jasa servis yang ditawarkan adalah sebagai berikut. Di sini ada install OS, ada install software, ada upgrade RAM, upgrade SSD, dan macam-macam ya. Masih banyak lagi, baik itu perbaikan laptop maupun penjualan spare part laptopnya. Kemudian lokasinya kita berlokasi di Perum Pesona Gria Indah, Blok B8 nomor 26, Jambi Timur. Harganya ini disesuaikan ya, tergantung dari permasalahan dan seperti apa perbaikan laptopnya gitu ya. Nah, untuk harga layanan jasanya sendiri ini untuk maintenance dan service umumnya 100.000 ya, seperti install OS. Tapi itu belum termasuk dengan biaya perbaikan apabila ada hardware yang diganti. Untuk konsultasi kita free, bisa dilakukan secara online melalui WhatsApp maupun offline. Baik, selanjutnya ada promosi. Nah, promosi ini untuk menarik minat konsumen, Recovery Service melakukan beberapa promosi. Yang pertama adalah promosi penjualan. Nah, untuk menarik minat konsumen, Recovery Service ini selalu memberikan potongan harga khusus untuk jasa install OS seperti yang promo Juni ini. Ini kita memberikan potongan harga sebesar 35% dari harga 120.000 menjadi 78.000. Kemudian di bulan Juli ini juga kita memberikan diskon lagi dari harga normal yang tadinya 120.000 kita ubah menjadi 100.000 saja untuk bulan Juli dan seterusnya, yang mana 100.000 ini sudah free install app segala macam, dan seterusnya 100.000 gitu. Kemudian promosi yang kedua, kita melakukan pemasaran interaktif ya melalui Instagram dan Facebook. Nah, ini tampilan halaman Instagram kami. Kemudian ini Instagram, maaf, dan ini halaman Facebook kami. Kemudian yang ketiga adalah pemasaran melalui influencer. Seperti yang kita ketahui ya,
bahwa influencer ini adalah seseorang yang mampu memberikan pengaruh di masyarakat gitu. Dan influencer juga memiliki jutaan followers gitu ya di media sosial, jadi mereka bisa menjadi trendsetter baik di skala kecil maupun di skala yang besar gitu. Nah ini contohnya Recovery You Service melakukan endorsement kepada influencer Tenri Safira, yang mana beliau ini sebagai finalis Putri Indonesia Jawa Barat. Kemudian yang keempat adalah pemasaran dari mulut ke mulut. Nah, Recovery You Service ini adalah sebuah bisnis yang lahir dari permasalahan laptop seseorang yang berkembang di masyarakat dan kemudian tersebar dari mulut ke mulut. Kemudian ada aspek teknis dan produksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penilaian hasil value terkait lokasi dan hasilnya. Di sini yang paling besar adalah di Teluk Jambe Timur. Jadi kita menetapkan lokasi untuk Recovery You Service ini di Teluk Jambe Timur sebesar 85. Nah, kemudian ini siklus produksinya. Yang pertama kita menganalisa masalah, kemudian kita mengecek sistem, lalu ada pengecekan hardware, trial maintenance, proses go live maintenance, lalu ada QC, pengemasan, dan finishing touch. Lanjut. Nah, ini layout dari kantor kami ya. Di sini ada customer service, lalu ini tempat penjualannya, penjualan laptop dan spare part gitu ya. Nah, ini ruang penyimpanan spare part untuk perbaikan ya. Lalu di sini ruang maintenance-nya, ruang service, dan di sini ada ruang karyawan seperti locker gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek finansialnya ya. Dalam pembangunan usaha ini dilakukan penilaian investasi dengan menggunakan indikator kelayakan finansial dalam suatu usaha, yaitu yang pertama payback period, lalu nanti ada net present value, ada internal rate of return, average rate of return, dan profitability index. Yang pertama di sini ada payback period atau PP dengan penyusutan sebesar 3.500.000 dan dengan investasi sebesar 393 juta. Nah, kita langsung saja ke ini modal sendiri yang seperti tadi saya jelaskan, investasinya sebesar 393 juta. Kemudian ada kas bersih tahun pertama, karena ini berbeda-beda, jadi harus dipisah-pisah seperti ini setiap tahunnya gitu. Kas bersih tahun pertama ini angka-angka ini berdasarkan dari tabel yang sebelumnya tadi ya. Jadi kas bersih yang tahun pertama sebesar 105.965.000, kemudian dijumlahkan, dikurangi, hasilnya sekian. Kemudian ada kas bersih tahun keduanya sebesar 150.762.500, dikurangi juga, jadi hasilnya segini. Begitu juga dengan tahun ketiga, hasil dari kas bersih yang tahun kedua ini kemudian dibagi 199.883.625 dikali 12 sama dengan 8 bulan. Nah, jadi pengembalian modal atas usaha ini selama 2 tahun 8 bulan, sehingga usaha ini layak diterima dengan payback period kurang dari 5 tahun. Nah, kemudian yang kedua ada average rate of return, dengan hasil yang diperoleh yaitu 255,6%. Next. Nah, yang ketiga ada net present value atau NPV. Nah, jika kas bersihnya setiap tahun ini berbeda, maka hasilnya seperti ini. Di sini ada DF-nya 20%, kemudian ada kas bersihnya yang jumlah. Nah, kemudian ini hasil net present value-nya yang 20% masih sama seperti tadi, kemudian yang kas bersih 35% sebesar 4.692.755. Nah, jadi
IRR-nya dengan perhitungan seperti ini dan diperoleh hasil sebesar 34%. Jadi berdasarkan hasil akhirnya ini didapat nilai IRR-nya sebesar 34%. Artinya rencana usaha ini layak dioperasikan karena IRR-nya lebih dari 20%. Lalu indikator yang kelima adalah profitability index atau PI-nya ya. Jadi rumus yang digunakan untuk mencari PI ini yaitu PI sama dengan sigma kas bersih kali sigma investasi dikali 100. Nah, kemudian didapatkan hasil sebesar 1,42. Berdasarkan perhitungan, maka nilai PI-nya ini sebesar 1,42 kali sehingga usaha ini layak diterima karena PI lebih besar dari 1. Nah, kita lanjut ke kesimpulan aspek keuangan ini ya. Dari kelima indikator ini, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Payback period dengan hasil pengukuran 2 tahun 8 bulan, hasil pengukurannya 3 tahun, berarti keterangannya baik. Dari selama 3 tahun, si payback period ini baliknya 2 tahun 8 bulan, berarti artinya baik ya, atau dapat diterima. Kemudian yang kedua yaitu ARR-nya, hasil pengukurannya 255,6% dari hasil pengukuran 250% yang hasilnya baik. Kemudian yang ketiga ada net present value atau NPV-nya. Hasil pengukuran yang diperoleh adalah Rp163.265.057 dengan hasil pengukuran Rp100 juta. Hasilnya baik atau dapat diterima. Kemudian internal rate of return atau IRR-nya, hasil pengukurannya sebesar 34% dari 24%. Hasilnya diterima. Kemudian profitability index atau PI-nya ini diperoleh hasil 1,42 kali dari hasil pengukuran 1,40 kali yang artinya baik atau diterima. Jadi kesimpulannya usaha ini layak dioperasikan ya, karena dari kelima indikator aspek finansialnya sudah memenuhi atau sudah diterima. Nah, berikut daftar pustakanya. Bagian besar saya ambil dari internet ya. Nah, ini daftar pustakanya. Dan kemudian sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari perkataan maupun dari teknis ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.